Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program linear. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Eh, Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Oke, selesai. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi, satu buah materi yang mungkin cukup rumit, cukup sulit juga, yaitu tentang program linear. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan program linear, dua variabel, dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah konseptual, lalu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Oke, kita mulai dari sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita mengenal sistem pertidaksamaan linear, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, linear pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing variabel berderajat satu dan tidak terjadi perkalian antar variabel. Bentuk-bentuk pertidaksamaan linear dua peubah dengan ABC serta X dan Y peubah adalah AX ditambah BY kurang dari C, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, AX ditambah BY lebih dari C, lalu AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Himpunan penyelesaian adalah himpunan semua titik pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi pertidaksamaan linear dua peubah. Lalu sistem pertidaksamaan linear adalah sistem yang komponen-komponennya terdiri atas sejumlah pertidaksamaan linear. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan merupakan irisan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan. Jika Anda memperoleh penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian untuk satu sistem, bukan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Nah, lanjut kita ke program linear. Model matematika dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika. Suatu model matematika dikatakan baik apabila di dalam model tersebut hanya memuat bagian-bagian yang diperlukan saja. Nah, kita ambil contoh, seorang siswa memilih jurusan IPA. Jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 12. Lalu, nilai masing-masing pada pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 5. Buatlah model matematika yang bisa digunakan sebagai patokan agar seorang siswa bisa memilih jurusan IPA. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita misalkan nilai matematikanya itu adalah X dan nilai fisikanya itu adalah Y. Maka dari syarat A, kita peroleh hubungan X ditambah Y lebih dari sama dengan 12. Dan dari syarat B diperoleh hubungan X lebih dari sama dengan 5 dan Y lebih dari sama dengan 5. Maka model matematika yang dapat digunakan untuk patokan agar siswa bisa memilih jurusan IPA adalah X lebih dari 5 dan Y lebih dari sama dengan 5 dan X ditambah Y lebih dari sama dengan 12. Nah, kita lanjut ke nilai optimum dan nilai optimum fungsi objektif. Fungsi tujuan atau objektif dapat dinotasikan sebagai fungsi X, Y sama dengan AX ditambah B. Nilai optimum dari bentuk f X, Y sama dengan AX ditambah B dilakukan dengan cara menghitung nilai f dalam kurung X, Y sama dengan AX ditambah B untuk setiap titik pojok atau titik sudut dari daerah penyelesaian. Kemudian
Sedangkan yang selanjutnya ditetapkan nilai terbesar sebagai nilai maksimum dan nilai terkecil sebagai nilai minimum. Dalam program linear adalah menentukan nilai optimum, yaitu maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi. Dalam kehidupan sehari, permasalahan nilai optimum salah satunya adalah masalah penentuan jumlah kursi penumpang terbanyak agar keuntungan yang diperoleh sebesar-besarnya, tentu saja dengan batas-batas tertentu. Fungsi yang ditentukan nilai optimumnya disebut fungsi objektif, fungsi sasaran, dan fungsi tujuan. Nilai fungsi objektif ditentukan dengan mengganti variabel biasa X dan Y dalam fungsi tersebut dengan koordinat titik pada himpunan penyelesaian. Lalu nilai optimum yang diperoleh dari suatu permasalahan program linear dapat berupa nilai terbesar ataupun nilai terkecil. Model kendala yang menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif, titik yang membuat nilai fungsi menjadi optimum disebut titik optimum. Nah, itu ya untuk materi kita kali ini. Selanjutnya nanti kita akan membuat 3 sampai 4 kelompok untuk membahas materi tersebut, eh, dan juga kita akan berdiskusi dari bahan ajar, lalu kita akan mengerjakan soal-soal dari LKPD. Nah, mungkin itu saja untuk sekarang. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.